Halo, perkenalkan saya Marcelina Yildia Dumorin Curnita Onggot dengan NIM 2022 03020666, mahasiswi Universitas Esa Unggul, Program Studi Ilmu Gizi. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem perkemihan, anatomi dan fisiologi sistem endokrin, dan anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu anatomi dan fisiologi sistem perkemihan. Sistem perkemihan ini dia terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Fungsi utamanya adalah menyaring darah, mengatur keseimbangan elektrolit, dan membuang limbah dalam bentuk urin. Anatomi perkemihan. Tadi yang sudah disebutkan ada 4, yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Untuk ginjal, dia ini berbentuk seperti kacang yang terletak di belakang perut, terdiri dari korteks dan medula. Dia ini terletak di kedua sisi kolumna vertebralis, di bawah liver dan limfer. Untuk struktur organ ginjal ini, tadi ada korteks dan medula. Korteks ini dia terletak di bagian luar dari ginjal, dia berwarna coklat kemerahan. Fungsi utama dari korteks ginjal ini adalah filtrasi sejumlah besar darah melalui glomerulus. Untuk medula, bagian dalam ginjal ini terdiri atas bagian dalam ginjal. Dia terdiri atas piramid renalis dengan apeks menghadap ke sinus renalis dan basis di sepanjang ginjal terjadi karena metabolit terutama reabsorpsi Na dan ekstraksi O2 dari darah. Di sini ada lubang-lubang yang terdapat pada renal piramid yang membentuk simpul-simpul yang terdiri atas satu badan Merpigi yang disebut glomerulus. Ada kolumna Bertini, yaitu bagian korteks yang mengelilingi piramid. Kemudian ada papillaris Bertini, yaitu papila dari tiap piramid yang berbentuk dari persatuan bagian terminal dari banyaknya ductus pengumpul. Lanjut ada calyx minor, yaitu bagian ujung pelvis yang berbentuk seperti cawan yang mengalami penyempitan karena adanya ductus papillaris yang masuk ke bagian pelvis ginjal. Ada calyx major, yaitu kumpulan dari beberapa calyx minor. Yang terakhir ada pelvis, yaitu reservoir utama sistem pengumpulan ginjal. Struktur dari nefron ginjal tersebut ada tiap tubus ginjal dan glomerulus, dia ini yang membentuk satu kesatuan yang disebut nefron, yaitu satu unit fungsional terkecil ginjal. Pada manusia, setiap ginjal ini mengandung 1 sampai 1,5 nefron yang pada dasarnya mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Dia dapat dibedakan menjadi 2 nefron, yaitu ada nefron corticalis dan ada nefron juxtamedularis. Untuk nefron corticalis, yaitu nefron yang glomerulnya terletak pada bagian luar dari korteks dengan lengkung Henle yang pendek dan tetap berada pada korteks atau mengadakan penetrasi hanya sampai ke zona luar dari medula. Yang kedua ada nefron juxtamedularis, yaitu nefron yang glomerulnya terletak pada bagian dalam dari korteks dekat dengan korteks medular dengan lengkung Henle yang panjang dan turun jauh ke dalam zona dalam dari medula sebelum berbalik dan kembali ke korteks. Kemudian di sini ada anatomi perkemihan, yang kedua ada ureter. Ureter ini dia berupa saluran kecil yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih. Yang ketiga ada kandung kemih. Kandung kemih ini berupa kantong yang berisi urin dan dia ini dapat meregang untuk menyimpan urin. Yang keempat ada uretra. Uretra ini dia merupakan saluran keluar yang mengeluarkan urin dari tubuh. Untuk fisiologi ginjal, ginjal ini ada proses filtrasi glomerulusnya. Dia ini berupa darah yang disaring di glomerulus untuk membentuk filtrat yang kemudian menjadi urin. Kemudian ada reabsorpsi dan sekresi. Ginjal ini menyerap kembali zat-zat penting seperti air dan elektrolit serta mengeluarkan zat berlebih seperti urin.
Kemudian ginjal kanan dia ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan ginjal kiri karena dia tertekan ke bawah oleh organ hati. Fungsi dari ureter. Fungsi dari ureter ini dia mengalirkan urin dan pencegahan refluks. Sini yang saya dapat mengalirkan urin, ureter ini dia membawa urin dari ginjal ke kandung kemih melalui gerakan peristaltik. Yang kedua ada pencegahan refluks, dia ini mekanisme katup yang membantu mencegah aliran balik urin ke ginjal. Yang ketiga ada kandung kemih. Kandung kemih ini dia bekerja sebagai penampung urin. Organ ini dia berbentuk seperti buah pir atau kendi, letaknya di dalam panggul besar, di depan isi lainnya, dan di belakang sifisis pubis. Pada bayi, letaknya itu lebih tinggi. Bagian terbawah terpancang erat dan disebut basis. Bagian atas atau fundus, dia naik keluar kandung memekar karena urin. Puncaknya atau apex, dia ini mengarah ke depan bawah dan ada di belakang sifisis pubis. Yang terakhir ada uretra. Uretra ialah sebuah saluran yang berjalan dari leher kandung kencing ke lubang luar. Dia ini dilapisi membran mukosa yang bersambung dengan membran yang melapisi kandung kencing. Meatus urinarus, dia terdiri atas serabut otot lingkar yang membentuk sfinkter uretra. Pada wanita, panjang uretra ini adalah 2,4 sampai 3,5 cm. Sedangkan pada pria panjangnya 17 sampai 22,5 cm. Untuk kesimpulannya, sistem perkemihan dia ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh dan membuang limbah. Penting untuk merawat dan mencegah masalah kesehatan dengan mengonsumsi cukup cairan, menjaga pola makan sehat, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Dengan perhatian dan tindakan pencegahan yang tepat, sistem perkemihan dapat berfungsi dengan optimal dan mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Yang akan saya jelaskan anatomi dan fisiologi sistem endokrin. Sistem endokrin ini adalah suatu sistem yang memiliki kontrol kelenjar tanpa saluran, yang memproduksi hormon untuk mensirkulasikan aliran darah di tubuh untuk memengaruhi organ-organ lain. Organ endokrin ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kelenjar hipofisis, yang kedua kelenjar tiroid dan paratiroid, yang ketiga ada kelenjar suprarenal, korteks dan medula, yang keempat ada kelenjar timus dan badan pineal. Untuk kelenjar hipofisis yang akan saya jelaskan pertama ini, dia adalah kelenjar kecil di daerah otak yang mengatur kelenjar endokrin lainnya melalui hormonnya. Ia terdiri dari lobus anterior dan posterior dengan fungsi yang berbeda pula. Lobus anterior ini dia menghasilkan hormon-hormon seperti hormon pertumbuhan, ada hormon adrenokortikotropik, dan ada tiroid stimulasi. Kemudian, sedangkan lobus posterior ini menyimpan dan melepaskan hormon oksitosin dan vasopresin yang mengatur reproduksi dan keseimbangan cairan tubuh. Berikutnya ada kelenjar tiroid dan paratiroid. Untuk kelenjar tiroid ini, dia terletak di leher dan menghasilkan hormon tiroid berupa T3 dan T4 yang mengatur metabolisme tubuh. Kemudian ada paratiroid yang ada di dalam kelenjar tiroid. Dia ini menghasilkan hormon paratiroid yang mengatur kadar kalsium dalam darah. Berikutnya ada kelenjar suprarenal, kelenjar korteks, dan medula. Untuk kelenjar suprarenal dia ini dikenal sebagai kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal. Kemudian ada korteks yang terletak di bagian luar, dia ini menghasilkan hormon kortisol yang berperan dalam respon terhadap stres dan hormon aldosteron yang mengatur keseimbangan elektrolit. Yang ketiga ada medula yang terletak di bagian dalam. Dia ini menghasilkan hormon epinefrin atau adrenalin dan norepinefrin yang terlibat dalam respon fight or flight. Berikutnya ada kelenjar timus dan badan pineal.
Kelenjar timus, kelenjar ini dia terletak di tengah dada dan di atas jantung. Di tengah dada di atas jantung. Penting untuk sistem kekebalan tubuh, terutama sel-sel T yang penting dalam melawan infeksi dan kanker. Ukurannya mencapai puncak saat masa anak-anak dan mengecil seiring bertambahnya usia. Kemudian ada badan pineal. Badan pineal ini juga dikenal sebagai epifisis. Dia ini terletak di otak bagian tengah. Dia menghasilkan hormon melatonin yang mengatur ritme sirkadian dan mengatur tidur serta bangun. Hormon ini dipengaruhi oleh cahaya dan berperan dalam mengatur pola tidur. Untuk kesimpulannya, kelenjar endokrin ini dia berperan penting mengatur fungsi tubuh melalui hormon-hormonnya. Setiap kelenjar memiliki peran uniknya dalam menjaga keseimbangan dan kesehatan tubuh. Penting untuk kita merawat kesehatan sistem endokrin guna mendukung fungsi tubuh yang optimal. Berikutnya yang akan saya jelaskan adalah anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal ini terdiri dari tulang, otot, dan sendi yang bekerja secara sinergis untuk mendukung postur tubuh, memberikan stabilitas, dan menghasilkan berbagai gerakan. Melalui pemahaman tentang anatomi dan fisiologi sistem ini, kita dapat mengenali bagaimana komponen-komponen ini berinteraksi dalam mendukung aktivitas sehari-hari dan menjaga kesehatan tulang dan otot. Yang akan saya jelaskan yang pertama, sistem muskuloskeletal yang terdiri dari tulang. Yang saya akan jelaskan pertama ini yaitu tulang. Tulang ini merupakan komponen utama dalam sistem muskuloskeletal. Struktur tulang ini terdiri dari epifisis, yaitu ujung tulang, diafisis, yaitu batang tulang, dan metafisis, daerah antara epifisis dan diafisis. Kemudian ada periosteum. Periosteum ini adalah lapisan luar tulang yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perbaikan tulang. Di dalam diafisis ini terdapat sumsum tulang yang bertanggung jawab atas pembentukan sel darah. Anatomi tulang memainkan peran penting dalam memberikan dukungan struktural bagi tubuh dan melindungi organ-organ vital. Berikutnya ada otot. Otot merupakan jaringan yang berperan dalam gerakan tubuh. Otot rangka adalah jenis otot yang terikat pada tulang dan bekerja secara sadar. Otot disusun oleh serat otot yang berkontraksi ketika menerima sinyal dari saraf. Ada 3 jenis otot, yaitu ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Anatomi otot dapat memungkinkan tubuh untuk melakukan berbagai macam gerakan yang diperlukan untuk aktivitas sehari-hari. Berikutnya ada sendi. Sendi ini adalah titik pertemuan antara dua tulang yang memungkinkan gerakan tubuh. Jenis sendi itu bervariasi dan mencakup sendi aksel, yaitu seperti siku, sendi peluru seperti bahu, dan sendi geser seperti pergelangan tangan. Ligamen adalah jaringan ikat yang menghubungkan tulang-tulang di sendi dan memberikan kestabilan. Cairan sinovial, dia ini melumasi sendi, mengurangi gesekan, dan meningkatkan fleksibilitas gerakan. Kemudian ada fisiologi kontraksi otot. Proses kontraksi otot dimulai dari rangsangan saraf yang melepaskan neurotransmitter ke dalam celah sinapsis. Selanjutnya, ada impuls saraf yang menghasilkan pelepasan kalsium yang menyebabkan aktin dan miosin berinteraksi, menghasilkan kontraksi otot. Sel-sel ATP ini menyediakan energi yang diperlukan untuk mempertahankan kontraksi otot. Fisiologi kontraksi otot, dia ini memungkinkan kita untuk melakukan berbagai gerakan seperti berjalan, berlari, dan mengangkat benda. Peran dari sistem muskuloskeletal ini, yang pertama sistem muskuloskeletal ini, dia memberikan dukungan dan kerangka bagi tubuh, sambil memungkinkan gerakan yang diperlukan. Tulang, dia ini berfungsi memberikan struktur tubuh dan perlindungan bagi organ-organ vital. Otot berperan dalam gerakan dan memberikan kekuatan yang dibutuhkan dalam aktivitas sehari-hari. Kesimpulannya, anatomi dan fisiologi dari sistem muskuloskeletal ini menjadi dasar pemahaman tentang pentingnya kerangka tubuh dan kemampuan gerak. Penting untuk menjaga kesehatan sistem muskuloskeletal melalui aktivitas fisik teratur dan postur tubuh yang baik. Dengan perawatan yang tepat, sistem muskuloskeletal akan mendukung kesehatan dan mobilitas tubuh, sehingga kita dapat berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.
Baik, sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.